Bayangkan sebuah kota di pesisir utara Jawa. Di sanalah angin laut membawa cerita dari pedagang Arab, Tiongkok, India, dan Eropa. Sebuah kota yang kecil tapi punya peran besar dalam perjalanan sejarah Nusantara. Kota yang dikenal dengan batiknya, tari topengnya, kulinernya, dan keramahan masyarakatnya. Itulah Cirebon, kota yang sejak dulu hidup dari pertemuan budaya. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana Cirebon tumbuh menjadi kota multikultural, mulai dari sejarah awalnya, percampuran budayanya, hingga nilai-nilai yang masih relevan untuk kita hari ini. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami identitas Indonesia yang beragam. Izinkan saya, Ahmad Nafis Azhar, menemani kalian selama 15 menit ke depan. Sebelum dikenal dengan nama Cirebon, wilayah ini lebih dulu disebut Caruban, dari kata carub yang berarti campuran. Nama itu bukan sekedar sebutan geografis, ia menyimpan makna yang dalam. Karena sejak awal, Caruban memang tumbuh dari pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan keyakinan. Sekitar abad ke-14, kawasan pesisir utara Jawa ini mulai ramai disinggahi para pedagang dari berbagai negeri. Nelayan lokal hidup berdampingan dengan pendatang dari Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, Gujarat, sampai India. Di wilayah Pelabuhan Caruban, suara riuh tawar-menawar barang dagangan berpadu dengan aroma rempah yang dibawa kapal dari jauh. Mereka tidak hanya menukar barang, tapi juga menukar cerita, bahasa, dan tradisi. Dari sinilah identitas Caruban perlahan terbentuk. Sebuah tempat di mana perbedaan bukan ancaman, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika itu, muncullah seorang tokoh yang kelak menjadi figur penting dalam sejarah Islam di Jawa, yaitu Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau datang membawa nilai-nilai Islam, namun dengan cara yang lembut. Dakwahnya tidak menolak tradisi lokal, tapi justru merangkainya menjadi bagian dari ajaran baru yang menenangkan. Melalui seni, musik, wayang, dan adat istiadat, Sunan Gunung Jati memperkenalkan Islam dengan wajah yang damai. Pendekatan inilah yang membuat ajaran Islam diterima secara luas oleh masyarakat Caruban tanpa konflik besar, tanpa paksaan. Seiring waktu berjalan, wilayah ini berkembang menjadi Kesultanan Cirebon pada abad ke-15. Kesultanan ini bukan hanya pusat kekuasaan politik dan perdagangan, tapi juga simbol keharmonisan budaya. Di Keraton Cirebon, jejak pengaruh Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab berpadu menjadi satu kesatuan yang unik. Dari arsitektur bangunannya, motif batiknya, hingga upacara adatnya. Semuanya menunjukkan perpaduan yang indah. Dari pelabuhan kecil bernama Caruban, lahirlah Cirebon, kota yang sejak awal sudah mengajarkan satu hal penting, bahwa keberagaman bisa menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dan mungkin, disinilah salah satu akar dari semangat multikulturalisme Indonesia itu bermula. Kalau kita melihat lebih dalam, Cirebon itu bukan sekedar kota di pesisir utara Jawa. Ia adalah hasil dari proses panjang percampuran budaya yang sangat kaya. Sejak awal berdirinya, Cirebon memang tumbuh di jalur perdagangan internasional. Setiap kapal yang berlabuh membawa sesuatu yang baru, bukan hanya barang dagangan, tapi juga ide, gaya hidup, dan cara pandang. Dari pertemuan inilah muncul ciri khas yang membuat Cirebon berbeda. Budayanya tidak meniru satu pihak, tapi memadukan banyak unsur menjadi satu identitas yang unik, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Contohnya bisa kita lihat dari bahasa dan kesenian. Bahasa Cirebon misalnya adalah perpaduan antara Jawa dan Sunda, tapi memiliki logat dan kosakata yang khas.
Gamelan Cirebon juga berbeda dengan gamelan Jawa Tengah atau Sunda. Irama dan temponya lebih bebas, lebih ekspresif, mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang terbuka dan dinamis. Dalam seni rupa, kita bisa melihat perpaduan budaya ini pada batik Cirebon, terutama pada motif megamendung yang sangat terkenal. Motif ini dipercaya berasal dari pengaruh Tionghoa yang melambangkan awan dan ketenangan batin, namun kemudian diserap dan dimaknai ulang dalam konteks Islam dan budaya lokal. Warna-warna cerah, bentuk awan yang mengalir, dan pola yang berlapis menunjukkan bagaimana nilai estetika Cirebon tidak pernah berhenti bertransformasi. Selain itu, arsitektur, keraton, kasepuhan, dan kanoman juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lintas budaya. Di dalam satu kompleks keraton, kamu bisa menemukan gapura bergaya Hindu Jawa, ubin porselen Tionghoa, hingga ornamen kaligrafi Arab. Semuanya berpadu tanpa harus saling meniadakan. Bahkan dalam tradisi keagamaan, semangat campuran ini terasa jelas. Upacara seperti Panjang Jimat yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya ritual keagamaan, tapi juga peristiwa budaya. Di dalamnya ada unsur Islam, adat keraton, dan warisan Hindu-Buddha yang tetap dipertahankan dalam bentuk simbolik. Inilah wajah khas Cirebon, kota yang bisa mengharmonikan perbedaan menjadi satu kesatuan yang indah. Kalau bisa kita lihat lebih jauh, semangat ini bukan sekedar warisan masa lalu. Di era sekarang, ketika banyak masyarakat mudah terbelah karena perbedaan, Cirebon seakan mengingatkan bahwa keberagaman bisa menjadi ruang belajar. Ruang untuk saling mengenal, saling melengkapi, dan tumbuh bersama. Maka tidak berlebihan jika Cirebon kita sebut sebagai cermin kecil dari Indonesia. Di kota ini kita bisa melihat bagaimana nilai toleransi dan keterbukaan bukan hanya slogan, tapi bagian dari kehidupan yang nyata. Karena sejak awal, Cirebon memang dibangun di atas semangat untuk merangkul, bukan menolak. Dan mungkin disitulah letak keistimewaannya, sebuah kota yang lahir dari pertemuan, tumbuh dalam keberagaman, dan tetap hidup karena kebersamaan. Kalau kita berjalan di kota Cirebon hari ini, jejak multikulturalismenya masih terasa jelas. Bukan hanya di tempat sejarah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di satu sudut, kita bisa mendengar azan dari masjid tua yang berdiri berdampingan dengan kelenteng dan vihara. Di tempat lain, aroma nasi jamblang bercampur dengan suara musik dangdut dari warung dan percakapan santai warga dengan campuran bahasa Jawa, Sunda, dan Indonesia. Semua itu bukan hal yang dibuat-buat, tapi bagian alami dari kehidupan warga Cirebon. Mereka hidup dalam keberagaman tanpa harus merasa berbeda. Di pasar tradisional misalnya, kamu bisa melihat interaksi yang sederhana tapi penuh makna. Penjual batik Tionghoa, pembeli dari keluarga santri, atau wisatawan luar daerah. Semua bercampur dalam suasana yang akrab. Disinilah toleransi bukan hanya teori, ia tumbuh dari kebiasaan saling menghargai, saling menyesuaikan, dan saling memahami. Cirebon juga masih memelihara berbagai tradisi bersama yang menjadi simbol kebersatuan. Salah satunya adalah Muludan atau Panjang Jimat, ketika ribuan orang dari latar belakang berbeda datang ke keraton, bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk bersilaturahmi dan menikmati suasana kebersamaan. Ada pula tradisi Nadran, pesta laut yang diadakan para nelayan untuk mengungkapkan rasa syukur. Ritual ini memadukan unsur Islam, adat lokal, dan budaya pesisir yang semuanya berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Dalam kehidupan modern, semangat itu juga tidak hilang. Generasi muda Cirebon mulai mengekspresikan nilai multikulturalisme melalui hal-hal baru seperti lewat musik, konten digital,
seni mural, atau bahkan lewat komunitas kreatif yang mencoba mengangkat kembali nilai-nilai lokal dalam bahasa masa kini. Banyak dari mereka yang sadar bahwa menjaga warisan budaya bukan berarti menutup diri dari perubahan. Justru dengan memahami akar budayanya, mereka bisa lebih terbuka terhadap perbedaan. Itulah yang membuat Cirebon tetap hidup, kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di tengah dunia yang sering mudah terpecah karena perbedaan, Cirebon memberikan contoh sederhana bahwa kerukunan tidak selalu dibangun dari peraturan, tapi dari kebiasaan saling menghargai sesama. Mungkin inilah pelajaran paling berharga dari Cirebon, bahwa keberagaman tidak harus menimbulkan jarak, tapi bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita satu sama lain. Dan selama semangat itu terus dijaga, Cirebon akan tetap menjadi kota yang bukan hanya kaya sejarah, tapi juga kaya makna bagi masa depan Indonesia. Kalau kita lihat dunia sekarang, perbedaan seringkali jadi sumber masalah. Orang bisa saling curiga hanya karena beda keyakinan, cara berpakaian, atau bahkan selera. Di media sosial, hal kecil bisa meledak jadi perdebatan besar. Tapi kalau kita menengok ke Cirebon, kita akan menemukan sesuatu yang menenangkan. Sebuah kota yang sejak dulu sudah terbiasa hidup dalam keberagaman dan menjadikannya kekuatan, bukan ancaman. Cirebon seakan memberi pelajaran penting buat kita semua, bahwa multikulturalisme bukan sekedar teori atau jargon akademik, tapi sesuatu yang nyata, hidup dan dijalani setiap hari. Nilai-nilai itu masih bisa kita lihat di masyarakat Cirebon hari ini. Ketika ada perayaan besar seperti Maulid Nabi di Keraton atau Pesta Laut di Desa Nelayan, warga dari berbagai latar belakang datang tanpa rasa canggung. Mereka ikut meramaikan, ikut menjaga, dan ikut merasa memiliki. Atau ketika ada konflik kecil muncul di tengah masyarakat, biasanya tidak diselesaikan dengan kekerasan atau debat panjang, tapi dengan musyawarah, dengan duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Hal-hal sederhana seperti inilah yang sering luput dari perhatian kita, padahal disitulah nilai sejati toleransi tumbuh. Cirebon juga bisa kita lihat sebagai contoh bagaimana budaya bisa menjadi jembatan antar generasi. Misalnya, lewat kesenian, banyak anak muda sekarang yang mencoba menghidupkan kembali identitas lokal Cirebon dengan cara yang lebih modern. Mereka membuat konten kreatif, musik, film pendek, bahkan fashion yang terinspirasi dari batik Megamendung dan simbol-simbol keraton. Ini bukan hanya sekedar nostalgia, tapi bentuk adaptasi atau cara baru untuk menyampaikan pesan lama, bahwa budaya bisa terus hidup kalau kita mau membawanya ke masa kini. Dan di sisi lain, Cirebon juga sedang menghadapi tantangan, globalisasi dan modernisasi membawa perubahan yang cepat. Gaya hidup, teknologi, hingga pola pikir masyarakat ikut bergeser. Tantangannya adalah bagaimana menjaga semangat multikultural itu agar tidak luntur di tengah arus perubahan. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga dan dihidupkan kembali. Multikulturalisme bukan sesuatu yang selesai, tapi proses yang harus terus dijaga bersama. Cirebon mengajarkan bahwa harmoni tidak datang begitu saja. Ia dibangun dari kesediaan untuk saling mendengar, memahami, dan menghormati perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, nilai-nilai itu terasa semakin relevan. Kalau setiap daerah punya semangat seperti Cirebon, mungkin kita bisa melihat perbedaan bukan sebagai alasan untuk berpisah, tapi sebagai peluang untuk saling melengkapi. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa seragam masyarakatnya, tapi dari seberapa kuat mereka bisa hidup dalam keberagaman tanpa kehilangan rasa saling percaya. Itulah pesan yang paling penting dari Cirebon hari ini, bahwa menjadi multikultural bukan berarti kehilangan identitas, tapi justru menemukan siapa kita sebenarnya.
Kadang kita sibuk mencari arti dari kata Indonesia di tempat yang jauh, padahal mungkin jawabannya sudah lama hidup di kota kecil seperti Cirebon, sebuah kota yang mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan hal yang harus ditakuti, tapi dirawat, dijaga, dan dijalani bersama. Dari setiap senyum di pasar, dari bunyi gamelan yang bergantian dengan azan maghrib, dari warna batik yang tak pernah sama, kita belajar bahwa harmoni itu nyata, dan mungkin itulah makna sesungguhnya dari menjadi manusia Indonesia, hidup dalam keberagaman tanpa kehilangan rasa saling percaya. Karena kalau Cirebon bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Cirebon, kota multikultural, warisan untuk Indonesia.